Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. You always been a part of me. I'm part of you indefinitely. Girl, don't you know you can't escape me? Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. And we'll linger on. Time can't erase a feeling this strong. No way you're never gonna shake me. Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. You always be my baby. Halo sahabat Eljon dimanapun Anda berada, selamat datang di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Dan hari ini kita akan bahas tentang properti. Nah, hari ini saya nggak sendirian karena sudah hadir teman-teman saya, khususnya pakar di bidang properti. Kita sambut ada Bapak Alvin dan Ibu Anggun. Yes! Wow. Halo Pak Ruby. Hey, wah, udah lama nggak jumpa nih ya. Lama jumpa lagi. Makin Halo, hebat, makin Pak luar Alvin. biasa. Makin awet muda. Halo. Halo Ibu Anggun, apa kabar? Baik. Silakan duduk. Ya. Silakan duduk. Yes. Nah, sobat Eljon dimanapun Anda berada. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang tentang properti. Sudah hadir nih pakar-pakar khususnya di bidang properti dari AKR Land. Iya. Di samping saya ada Pak Alvin. Pak Alvin ini Commercial and Business Development Director ya Pak? Ya, halo, betul. selamat datang ya Pak. Ya, di good. Indonesia Investment Forum, dan juga ada Anggun Melati. Iya. Dari wajahnya Anggun banget aslinya. Oke. Thank Beliau you. adalah Head of Marketing AKR Land. Ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang properti nih Pak. Ya. Nah, Bapak lihat kalau dari 2019 kondisi properti dibandingkan 2020. Nah, apa yang Bapak lihat? Apa yang perbandingannya nih? Bagaimana prospeknya nih? Khususnya karena pelaku bisnis properti, ya kita lihatnya sudut pandangnya, dan menurut Pak Alvin bagaimana nih Pak di tahun 2020 dibandingkan 2019? Ya, kita melihat satu optimisme. Optimisme. Ya, berarti kalau kita lihat the last 3 years atau 2019 lah ya, tahun lalu ya. Iya. PDB kita aja hanya mencapai 5,01%. PDB ya. Iya, iya. Berarti memang ekonomi kita bertumbuhnya tidak terlalu tinggi, tetapi untuk Indonesia sendiri baik. Iya, iya. Ya, berarti dibanding dengan Asia, negara lain atau Asia Tenggara, Iya. kita tetap number one. Ya. Dan kita lihat prospek juga 2020 itu bukan masa untuk wait and see lagi. Dan kalau kita lihat bahwa 2019 itu kan paling krusial. Iya, bahwa iya. ada masa politik, Betul. ya, ada pilpres, pilkada. Iya. Kemudian 2020 ini kan tidak ada lagi wait and see, mesti jump into the market semua. It's time ya Pak It's ya? time. Jump into Ya, the market. jump into the market. Iya, iya. Jadi tidak bisa lagi kita tunggu wait and see. Apa yang mesti kita tunggu lagi? Iya. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah pun kita lihat kan regulator ini kan membuat banyak stimulan-stimulan yang baik. Ya, bagaimana agar ekonomi Indonesia itu dibarengi bertumbuh dengan pihak-pihak pembangun atau properti bisnis, Iya. developer dan lain-lainnya, bisnis lainnya, supaya kita memiliki satu kebersamaan untuk mencapai growth yang 5,3% nih 2020. Iya. Jadi optimisme kita adalah, ayo kita masuk. Apalagi kita lihat bahwa 2020 kita start dengan fokus yang lebih luas. Ada pengembangan pemerintah mengenai pembangunan ibu kota yang baru. Pembangunan ibu kota yang baru. Ya, ini satu fenomena yang luar biasa nih. Iya, Setelah puluhan tahun ya direncanakan. Iya. Dan di tahun 20 inilah eksekusinya berjalan. Sehingga kita melihat bahwa potensi ini ada hal yang penting bagi kita semua pelaku. Iya. Ya Pak Ruby sendiri tahu kan Pak, kalau pembangunan itu kan agak tidak terlalu jelimet sebenarnya, Iya, tapi iya. memiliki efek domino. Iya, iya. Ya, pembangunan memberikan fenomena akan melibatkan Iya. pembangunan Dampak positif ke industri-industri lainnya, Pak Baik, ya? betul, Pak. Ada total ada berapa, Pak? 170-an. 170 industri yang berkaitan. Kalau propertinya bergerak bagus, Iya. industri lainnya juga terimbas jadi bagus. Otomatis, Pak. Otomatis, ya. Jadi apalagi market sekarang kan kita melihat bahwa pemerintah saya mencanangkan pembangunan ya tipikal Iya. rumah-rumah FLPP gitu ya. Ya. Itu dibutuhkan 1 1 juta juta. unit 1 juta unit, yes, per yes. tahun. Per tahun. Ya, bagaimana tahun ini 2020 kita harus mencapai 1 juta unit? Berarti ini adalah hal yang penting agar kita sama-sama Iya. ya hand on hand sama-sama kita bangun. Yes. Berarti kalau 2020 ini adalah menyangkut satu pertumbuhan yang
sangat signifikan, ya tentunya kita pelaku-pelaku usaha yang harus ikut nyebur. Betul dong, ini momen yang tepat juga Betul. mendukung pemerintah ambil bagian di situ juga ya. Dan memang kita lihat bahwa pembangunan itu menyangkut pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum ya. Iya. Dan kita punya rakyat 260 juta jiwa yang butuh juga shelter, tempat tinggal. Dan juga didukung oleh ekonomi industrial yang bersifat konsumtif misalnya ya. Iya, Kita iya. bertumbuh. Tetapi kan ekonomi konsumtif juga ada pabrikasi-pabrikasi yang terus sandang pangan papan. Iya. Ya, ini yang hal yang penting sekali. Jadi kalau kita melihat bahwa 2020 how to start a business, ya semua mesti punya satu action plan. Jadi bukan sebuah master plan yang dilihat cantik bagus, tetapi how to do that one based on action plan. Seperti gitu loh Pak. Nah, kalau segmen pasar yang menjadi harapan dari developer, apa nih Pak? Nah, developer itu melihat 3 hal segmen pasar. Ada namanya segmen low end, ya. Low end. Jadi kalau oke. kita membuat sebuah skema segitiga itu, Iya. low end itu the biggest part. Iya. Ya, berarti kalau kita bagi 3, low end, mid, and high. Mid and high, Ya, oke. kita lihat. Jadi kalau low end ini pasar user. Bagaimana sebagai industrial property melihat segmen user Iya. yang tadi termasuk dengan kaitannya rencana pemerintah 1 juta unit itu user, end user. Itu berarti masuknya di low. Masuk ke low end. Jadi Oke. maksudnya bisa mid low Iya, atau low end. atau low end. Low end itu kan termasuk bagian daripada industri hunian yang disubsidi pemerintah FLPP tadi. Iya. Ya, pembangunan perumahan, fasilitas likuiditas pembangunan perumahan itu. Iya. Nah, berarti bagaimana kita masuki pasar itu yang sekarang ternyata usernya menanti. Usernya menanti. Kalau saya lihat juga di 2019 datanya Pak ya. Iya. Dari Kemen PUPR, Nah. ada 81 juta milenial Pak yang nggak Yes. punya Iya. properti, ya kan? Kalau tadi kalau FLPP 1 juta itu masih 81 tahun Pak. Iya. Nah, Gimana Pak? kadang-kadang kita juga melihat bahwa sekarang kan menjadi satu hal yang sepertinya sangat fenomenal ya. Yes, betul sekali. Semua industri ingin mentargetkan kelas milenial. Nah, gimana? Nah, Iya. milenial dibagi juga. Milenial dibagi juga. Dibagi juga. Wah. Jadi milenial itu adalah milenial yang bersifat day to day activities dalam arti konsumer. Ya. Oke. Itu adalah industrial yang bersifat konsumtif. Ya. Industrial yang sifatnya konsumtif. Jadi ya, Pak? berarti Oke. yang bukan milenial apapun masuk ke dalam sifat konsumtif. Oke. Jadi artinya spending money Ya. day to day, month to month, week to week ya. Iya. Dan bagaimana kita segmen 2 milenial yang perlu kita ajak untuk berpikir future plan, Edukasi. edukasi, future plan. Future plan. Future plan itu kan kadang-kadang kita lihat bahwa apa sih future plan milenial? Ya seperti Pak Rubi lah, Iya. punya satu future plan yang staging by staging ya. Iya. Bagaimana growth kebutuhan, Iya. tetapi di sini ada future plan yang bersifat investment. Oke, sifatnya investment. Investment. Nah, bagaimana kita mengeducate generasi milenial yang how to think to be investor, Iya. ya. Tapi itu kan berarti how to start, Iya. mulai. Iya, Pak. Nah, mulai menginvestkan uang itu yang bersifat jangan yang berarti temporer. Ya. Iya. Apalagi kadang-kadang kita lupa bahwa temporer itu juga ada yang high risk. Iya, betul Ya kan, sekali. kita Iya, mendapatkan satu profit gain yang tinggi, Iya. tapi risikonya besar. Ya ini bagian dari milenial yang perlu di-educate. Yang perlu diedukasi Nah, ya. bagaimana mereka masuki pasar yang bersifat investment sebenarnya kalau hari ini kita bicara properti itu Iya. bagian daripada investment. Betul. Bayangkan Pak Iya. Rubi ya. Iya. Kita dulu beli rumah itu mungkin we have money afford to buy 100 juta. Iya. Dengan saat yang dulu mungkin the last 10 years gitu lah. 10 years ya, oke. 100 juta affordable to buy. Iya. Tetapi yang harga 100 juta sekarang mungkin billions, miliar. Betul. Harga miliaran. Itu ada growth. Iya. Yang artinya growth ini adalah apakah generasi sekarang ini berpikir bahwa uang yang tambahkan 100 juta dulunya itu ternyata sekarang sudah bicara menjadi miliar. Properti rumah yang mereka tinggali. Kalau dulu 10 tahun yang lalu mereka beli, harganya sekarang jadi berkali-kali lipat. Itu fakta. Miliaran. Tapi kalau yang belum, nah itu jadi suatu tantangan. Jadi artinya gini loh, Pak Rubi lihat ya. Iya.
kita flashback lah ya, flashback. Iya. Satu hal yang terjadi kepada everybody bahwa in the past time 10-15 years tuh beli rumah. Iya. Orang tuanya. Betul. Kemudian orang tuanya itu berpikir ya udah buat keluarga deh. Iya. Ya dibeli rumah ataukah itu vertical building apartemen atau rumah landed ya. Dan itu ya. Dia beli, dia cuma berpikir end user. Saya beli buat my family. Buat anak, keluarga aja deh. Iya, buat keluarga anak. aja, buat anak. Kebanyakan gitu ya budaya dari timur ya. Betul. Beli buat anak gitu. Beli Buat anak. cucu juga kadang Iya. ya. Iya. Nah, kemudian dia beli. Iya. Pada saat Pak Ruby tanyakan ke parents itu, Iya. dia bilang buat family, buat Iya, anak, betul. cucu. Ya udah beli deh. Tapi dia berpikir nggak bahwa uang itu dipikirkan investasi enggak? Enggak, karena dia buat siapin ke hari masa Generasi depan berikutnya. aja. Iya. Sekarang saya balik Pak Ruby. Pak Ruby growing up. Yes. Zaman sekarang nih. Iya. Saya tanya, Pak Ruby beli rumah. Buat apa? Ya, buat pakai. Iya. Terus, ya kalau misalnya harga naik, untung saya jual kok. Ya kan? Saya jual. Tapi masa tempo waktu jualnya kapan? Belum tahu. Jadi apa? Karena Pak Ruby ini tinggal masih sama IMF. Oh. Ibu mertua family. Wow. Oke, sahabat John dan juga Pak Alvin, tahan dulu karena ya kita akan masuk ke segmen kedua. Ya, buat sahabat John jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ini seru banget kita bahas apa nih IMF-nya. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV. Yes, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Kita bahas tentang properti. Hadir di studio ada teman-teman dari AKR Land, ada Bapak Alvin dan Ibu Anggun. Dan kita mau lanjut lagi nih. Tadi segmen 1 kita bahas soal segmen tentang milenial. Khususnya milenial, ya bagaimana milenial bisa punya properti nih. Ya. Nah, kita lanjut nih Pak. Tadi kita bicara soal IMF ya. Ya. Apa nih singkatan dari IMF-nya? Ibu mertua family. Oh, ibu mertua family. Tinggal di ibu mertua family ya. Karena memang generasi milenial saat ini kan starting from 27 sudah mulai berkarir plan. Betul. Sudah mulai berkarya lah ya. Iya, Itu biasa normanya mulai saving. Mulai saving. Mulai 27 mulai pikirkan karir plan, mulai saving. Iya. Nah, ini generasi yang perlu mulai berpikir kepada future plan investmentnya tadi. Betul. Jadi mereka terlalu nyaman juga karena didukung oleh IMF. Karena tidak berpikir didukung oleh lagi. Tadi ya ibu. Tinggal di rumah, Iya. ibu, Wah, makanan family, udah ada, rumah ya, ini udah ada. nggak usah beli luang, tinggal aja gitu kan. Iya. Tetapi part of the life itu kan semua butuh hunian. Yes, that's right. Tapi bagaimana kalau tidak start? Dan juga kita pelaku bisnis itu mesti edukasi juga kepada mereka supaya mereka berpikir, oh iya benar juga ya, beli properti mahal tapi adakah keuntungan, adakah property growth pricingnya ya, capital gainnya gitu. Nah ini bagian para pelaku industri properti atau developer juga mesti edukasi, sehingga generasi sekarang itu kan smart, udah masa ke digital era, mereka sudah connected, very connected lah, networking banyak. Tetapi ternyata mereka mulai edukasi mengenai investasi dari beli, termasuk milenial nih. Termasuk milenial. Oke, kita tanya dong. Milenial. Termasuk milenial. Apakah Ibu Anggun nih kalau generasi milenial, apakah cukup responsif nih, ya kan terhadap mungkin properti ya? Ya, gimana sudut pandang? Ya kita melihat sih dari 5 tahun belakangan ini udah banyak banget produk-produk yang memang dispesifikkan, ditujukan untuk menyasar pasar milenial ini. Memang agak beda ya, kalau milenial itu kan behaviornya pengennya nggak pengen yang halamannya besar, tapi lebih cenderung pengennya ruang-ruang yang efisien kayak gitu. Dan kemudian juga dari cara bayar kita perhatikan juga ya Pak Alvin ya. Jadi mereka tuh cenderung menghindari pembayaran besar di muka gitu. Jadi makanya pemerintah juga banyak membantu nih dalam membantu kaum milenial untuk biar mereka bisa memiliki rumah. Contohnya dengan kredit-kredit milenial yang DP-nya tuh rendah gitu. Jadi mereka tuh biasanya saya lebih cenderung bayar cicilan besar tapi nggak mau bayar DP yang besar, jadi lebih baik saya nyicil aja gitu ya Pak Alvin ya. Gitu, jadi ya cukup potensial sih pasar milenial, cukup ya? Bertumbuh dan
sekarang juga dari dukungan dari pemerintah untuk produk-produk yang menyasar kaum milenial juga semakin banyak, sehingga kaum milenial makin mudah untuk memiliki rumah kayak gitu. Oke, nah apakah ada pengaruh nih tentang pelonggaran LTV oleh Gubernur BI? Nah, ini part of the stimulan. Ya, Ini part of the stimulannya ya? Ya, stimulan. Jadi bagaimana? Seperti tadi Anggun katakan bahwa ternyata generasi milenial tuh butuh uang muka, tidak memberi properti tadi. Iya. Keberatan ya untuk bayar uang muka yang besar ya. Sih, ya. Jangan sampai besar, dulu kan minimal 20%. Iya, dulu 20%, 30% bahkan. iya, Ya. iya. Sekarang dengan loan to value LTV BI itu loan to value-nya bisa 95%. Bahkan loan to value-nya di-financing oleh bank itu 100%. bahkan ada yang sampai Bisa 100%, 100%. tapi ya. secara normatif generasi milenial juga generasi buyer properti ya. Iya. Perlu ada tanggung jawab membeli uang muka. Iya dong, harus ada tanggung jawab dong. Iya, kalau nggak ada tanggung jawab berarti mereka jangan anytime bisa break Iya. pembelian, batal. Fondasinya mesti kuat lah. Ya. Nah, dengan kondisi kelonggaran LTV tadi, memberikan kesempatan kepada siapapun, termasuk generasi milenial, mereka cuma pay 5% di install makan. Ya, Iya, dari betul. developer bisa ada yang 6 bulan, bahkan yang 12 bulan, dibayar tuh 5% itu, dan sisanya mereka kepada bank. Sisanya kepada bank. Keuangan. Sampai bisa 20 tahun, 25 tahun. Ini kesempatan. Karena Pak Ruby bayangkan tadi saya awal katakan bahwa di rumah waktu 100 juta, Iya. in the first 5 years, Iya. itu growth property berapa? Bisa 40%, Iya, kalau 50%. Iya. Kalau iya. bagus ya. Betul. Kalau daerah bagus, lokasi bagus. Ya. Iya. Dan dengan fasilitas yang bagus ya. Iya. Kemudahan akses juga. Iya. Kemudian dilingkupi oleh banyak fasilitas internal dan eksternal. Itu growth-nya bisa 40-50% untuk 5 tahun. Yes. Nah, berarti properti dari segi investasi itu menguntungkan. Iya. Apalagi kelonggaran pemerintah yang memberikan stimulan LTV seperti ini. Nah, ini mesti ditanggapi secara positif oleh calon buyers atau generasi milenial seperti itu. Iya. Nah, kalau dari developer sendiri gimana nih Pak pendekatan ke arah milenial? Pendekatan milenial, developer kan punya dua cara. Iya. Developer punya cara kan cuma hanya seller and buyer. Iya. Saya misalnya mewakili AKR Land Iya. menjual. Misalnya Bu Anggun ini adalah mewakili buyers, Iya, dia iya. pembeli. Iya. Cuma dua kan? Iya. Nah, pendekatan daripada seller harus pendekatan kepada buyer. Tahu dulu apa maunya gimana ya Mau gitu apa ya? nih? Apa nih? Iya. Apa Sikonnya maunya? Iya. DP yang mudah, Iya. murah, nggak mahal, Iya. diinstall bisa, Install bisa. dan kemudian fasilitas yang ada di tempat tinggalnya sudah oke. Mereka butuh tempat tinggal segera atau tidak? Biasanya Instagramable ya. Iya, harus. iya. Ya. Iya, harus keren, harus Harus keren. keren, iya. Instagramable, Iya, Instagramable, yes. melalui media sosial media, Sosial ya, media, yang iya. positif lah ya. Iya. Jangan sosial media dimanfaatkan yang hoak-hoak gitu loh. Yang positif. Jadi kita engage, oh ini pilihan. Iya. Banyak pilihan. Jadi developer pun melakukan banyak pilihan alternatif kepada buyers tadi Iya, adalah ini loh, memudahkan mereka Iya. dan kita tentunya juga tidak hanya make promotion, engage the market, tetapi kita educate the market Educate the market ya. dan creating new market, Creating new market. ya kan? yes, Creating new right, market yes. ini kan bagian daripada generasi milenial generasi muda sekarang itu di mana sih Iya, mereka iya. tuh eksis? Iya. Eksisnya di mana Ya kan? Itu yang Rata-rata dilakukan. sudah banyak educated lah. Iya. Ya, mereka juga find experience kan, Iya. Iya. seperti itu. Jadi itu yang memberikan jawaban-jawaban atas kebutuhan dari Betul. milenial Pak ya. Iya. Jadi bagaimana halnya adalah market itu kan berubah, Yes. Iya, selalu benar berubah sekali. Pak. Nggak ada yang namanya kopas. Iya, Market tuh iya. bisa di sini, Iya. ke sini, nggak, itu berubah. Nah, artinya para pelaku developer atau industri properti pun harus dynamic, mengikuti pasar yang dynamic. Nah, pelaku industri developer harus lihat pasar kondisinya seperti apa nih. Iya. Ikuti dan perubahan-perubahan tadi. Developer pun juga harus dinamis ya Pak ya. Dinamis. Dinamis Pak. Betul. Nah, kalau minggu lalu kan suku bunga 7 day repo rate itu kan turun ke 4,75 Pak ya. Ya, Nah, apakah dapat dikatakan stimulan ekonomi growth? Gimana menurut? jadi gini, secara prinsip pemerintah juga aware Ya. ya dengan pertumbuhan ekonomi harapkan bertumbuh sehingga uang beredar di market itu benar-benar dikelola dengan baik, dikaryakan lah, Iya. jangan parkir di bank, Iya, sehingga harus beredar ya Pak ya. jadi Iya. diturunkan
sampai 4,75 sampai dari repo rate itu, itu menstimulasi pasar agar uang itu jangan parkir. Ya parkir kan dapat uang deposito saja. Kalau kita lihat 2020 sekarang potensial marketnya, growth-nya cepat bertumbuh, tentunya pemerintah juga ingin masyarakat ikut berkarya di market. Sehingga industri apapun bergerak bersama-sama. Dan suku bunga sudah 4,75, tentunya segera di-follow dengan para industri perbankan untuk mensponsori KPR jadi lebih rendah dong. Kayak pembibikan rumah, kayak pembibikan apartemen, kalau komersial lebih murah. Ini time to buy. Sehingga masyarakat maksudnya terstimulan juga. Ayo gerak. Daripada uang Anda ditongkrongkan. Udah DP kecil. Suku bunganya kecil juga, jadi belum gimmick-gimmick tambahan, belum gimmick subsidi dari developer dan lain-lain ya Pak ya. Ini membuat properti tambah dinamis bergerak lagi Pak. Betul. Nah ini penting sekali, jadi artinya di samping kita making business ya, tapi kita juga mesti lihat how to create new market tadi. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak create new market, tanpa sadar kita tetap di satu fish tank, satu akuarium Pak. Developer situ, calon bayar situ, agent situ, semua situ, saturated market one day. Nah jadi kita mesti punya strategik ya, keluar, jump out to the blue ocean. Kita pikirkan gitu Pak. Ngebuka pangsa-pasar baru lagi. Pasar baru, setuju. Itu yang buka target marketnya baru lagi. Inovasi. Dan juga inovasi. Produk-produknya juga harus baru yang disesuai dengan segmennya, betul. Jadi perlu kan setiap creative market itu kan menyesuaikan dengan existing. Bagaimana kita masuk ke dalam pasar yang terbuka sekarang nih 2020? Tidak ada wait and see Pak. Harus ayo ready, jump out into the blue ocean. Tantangan. Ya Pak, kalau Bapak ahli berenang, nyebur ke laut ini sama laut yang lain harusnya berapa nih? Dalamnya berapa nih? Ikannya jenis apa Pak? Ikannya jenis apa ya? Ya potensi besar nggak? Ikan baru. Besar. Kalau menurut dari AKRLand, tantangan apa sih sekarang yang lagi dihadapi nih? Tantangan cuma satu sebenarnya. Kita masuk di pasar. Yang dynamic ini. Tantangan cuma itu. Jadi kita tidak bisa membuat satu setup strategi based on pengalaman lama. Kita copy paste masukkan ke sekarang. Nggak bisa. Yes. Kita resikon. Dengan kondisi sekarang semua developer property business sudah masuk ke pasar yang sama. Nah, tergantung kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Sama menghadapi challenging market. And then developer how to challenge the market. How to challenge the market. Ini menjadi satu hal yang penting bagi developer termasuk kami di AKRLand. How to challenge the market apa? Ya, kita buatkan gimmick, kemudahan, kemudian infrastruktur yang baik, quality bangunan dan fasilitas yang affordable untuk stay di sana gitu. Wow, luar biasa. Nah, tadi kita udah banyak bicara soal prospek properti, kemudian juga segmen market. Nah, kita pengen tahu nih siapa nih developernya, AKR ini siapa gitu kan ya. Tapi sahabat Eljon, kita akan lanjut nanti di segmen berikutnya. Thank you so much nih Pak Alvin dan Bu Anggun yang sudah bahas tentang prospek properti yang luar biasa dan apalagi juga punya pasar market yang baru ya khususnya ya. Nah, kita mau tahu lebih lanjut lagi nanti di segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Khususnya ya. Nah, kita saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. Gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you! Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman dan kita sedang membahas properti khususnya dari AKRLand. Nah, AKRLand ini siapa nih developernya? Kan ada pepatah nggak tak kenal maka tak sayang, ya kan? Khususnya juga para milenial atau target market juga biar kenal nih. Siapa ini developernya? Track recordnya gimana? Ya mungkin Pak Alvin dan Bu Anggun. AKRLand sebenarnya memiliki basic industri pertama yang sudah TBK ya? Sudah corporate ya, jadi sudah kembali ke Koperindo ya, AKR Koperindo.
Dia sudah eksis sekitar 54 tahun di Indonesia. 54 tahun Ya. Bang. Jadi spesialisasinya ke kimia, petroleum, depo, dan juga ke industrial yang lain-lain ya. Industri yang lain. Dan dia sudah eksis begitu lama dan sekarang masih berjalan. Oke. Dan juga pengembangan itu berjalan dan salah satu unit yang sekarang ini adalah AKR Land. Jadi membuat satu core business baru di bidang properti. Ya jadi artinya itu sudah berjalan sekitar berapa? 15 tahun. AKR Land 15 tahun. AKR Land 15 tahun ya. Nah, dengan eksistensi yang sekarang ini, mulai dikembangkan banyak proyek. Ya, jadi artinya dengan 54 tahun experience di dalam industri dan ya, juga more than 15 years di property land, pengembangan yang besar di Jakarta juga ada. Jadi ada super block di sini adalah di Jalan Panjang ya. Oh, Jalan Panjang. Ada AKR Office Tower, ada apartemen, ada hotel dan progres pembangunan hotel. Nah ini memuatan sekitar lokasi yang tidak jauh di sentral Jakarta yang kita katakan ini adalah Jakarta strategis ya. Ya strategis. Iya. Kita katakan di West ya, West. Iya. Jadi kita bilang mentengnya Jakarta Barat. Mentengnya Jakarta Barat. Jadi nature greennya masih ada. Living iya. cycle-nya masih bagus. Iya. Ada Gallery West. Ya kita bangun 340 unit ya. 370 unit apartemen. Sekarang sudah mulai banyak tinggal dan stok masih ready sekitar 80 unit ya. Nah ini pentingnya adalah dengan lihat dari potensi-potensi market yang masih needs-nya untuk shelter hunian, dikembangkan juga properti di Manado. Ada 2 hektar. 200 hektar. 2 hektar. Ada golf course juga, ada hotel juga. Dan ada mall juga. Apa nih konsepnya 200 hektar? Jadi konsep ini adalah tetap green living. Green living. Green living di Manado. Jadi artinya integrated semua integrated. Ya, dekat dengan convention hall juga di sana dibangun. Dan juga namanya GKIC ya. Iya. Jadi Grand Kawanua International City. Sekitar 100 hektar. Dan juga KIC Kawanua Emerald City. Nah, ini pengembangan banyak masyarakat Manado sudah mengenal AKR di sana. Dan satu hal yang menjadi satu target besar adalah pengembangan namanya GEEP, JP istilahnya. JP. Jadi Java Integrated Industrial Port and Estate seluas 3.000 hektar. Oh ini di lokasi yang beda lagi ya? Di Jawa lokasi. Timur. Di Jawa Timur ya. Nah, di Jawa Timur di samping itu juga di kawasan Manyar ya. Gresik ya. Yang ada juga signature property, pembangunan apartemen dan office tower juga di daerah itu daerah Surabaya ya. Surabaya itu ada satu konsep baru. Super block juga ada office tower, ada vertical building, dan dari sana sekitar 40 km itu ke Gresik. Nah, JP ini adalah satu international standard pembangunan proyek-proyek industri. Untuk industri ya? Iya. 3.000 hektar. 3.000 hektar. Wow. Dan sudah engage di sana ada perusahaan Jepang, Chiyoda, ada juga Freeport, dan banyak juga industri yang termasuk Pelindo. Ya di sana. Mengembangkan karena dekat seperti Tanjung Priuk lah. Iya. Lebih mungkin sekarang lebih industrial modern. Nah, di kawasan ini dibangun juga sebuah kawasan estates, hunian. Huniannya ya pasti planning, karena butuh ada industri pasti butuh juga ini. Betul. Jadi bagaimana mendapatkan karyawannya, bisnis plan-nya di dekat lokasi berdekatan. Tidak jauh di sana ada sekitar planning 8 hektar. Nah ini yang menjadi estates. Ya perumahan. Rencana ya. Jadi untuk AKR sendiri memang kita fokusnya tuh tidak hanya di kota besar, contohnya Jakarta kan developer tuh banyak banget yang berlomba-lomba untuk mengembangkan ibu kota gitu kan. Tapi kita juga melihat bahwa Indonesia ini secara keseluruhan, jadi kita juga meletakkan fokus-fokus kita, pengembangan kita yang besar-besar justru di Jawa Timur dan di Manado, bahkan di luar Jawa gitu. Itu potensi juga luar biasa. Iya betul sekali. Makanya untuk pengembangan kita di Manado yang tadi seperti Pak Alvin bilang, kita scale-nya itu untuk di Manado itu kita ada 2 township. Yang itu ada high end dan juga middle low. Itu jadi semua segmen di sana sudah kita masuki. Dan untuk di Jawa Timur, Surabaya kita ada super block dan di Gresik sendiri kita ada township juga gitu. Wow, amazing banget. Ini land banknya banyak sekali ya. Iya betul. Nah, tadi bicara soal kalau industri, kalau township, estate. Nah, bagaimana hubungan sama tadi segmen pasar yang dituju?
Jadi contohnya misalkan kalau untuk di Gresik gitu ya, kita melihat tadi kan pasar milenial. Nah, di sana tuh kita ada produk yang namanya Millennial Home. Contohnya itu tadi menjawab melihat bahwa sebenarnya ada nih daya beli dari kaum milenial yang ada di Jawa Timur gitu. Makanya kita menghadirkan namanya Millennial Home itu di Gresik yang harganya sangat affordable, start from 300 jutaan. 300 jutaan untuk rumah tipikalnya? Tipe 45. Tipe 45 tanahnya? Tanahnya 60 ya, 60. Oke. Itu ya 300 jutaan. 300 jutaan dan kita konsepnya juga konsep rumah tumbuh. Jadi nanti mereka bisa, jika mereka berkeluarga atau sudah punya anak, nanti bisa dibangun lagi gitu. Jadi masih ada sedikit lahan untuk mereka dapat mengembangkan lebih lanjut. Nah, ini memang kita sasar untuk educate the market ini nih, bisa juga investasi dengan biaya yang tidak terlalu besar. Karena kita melihat untuk pengembangan township kita itu kan jangka panjang juga kan. Jadi mereka bisa invest, nanti mungkin ketika mereka 5 tahun lagi gitu, mereka akan menempati atau mereka jual, mereka sudah mendapatkan capital gain gitu. Tadi kalau yang JP itu ya, jadi industri dong, jadi segmen targetnya lebih ke perusahaan-perusahaan corporate industrial gitu ya? Memang saya katakan itu adalah sebuah captive market. Dengan ada 3.000 hektar ya, berarti officer-officernya semua situ ada captive market, tempat tinggal dekat ke kawasan ini. Jadi plan yang tadi dalam sektor yang tadi katakan ada major property estate di sini dan juga pengembangan yang di sekitar Surabaya. Kalau kita lihat bahwa Surabaya Malang itu kan hanya one step ahead di depan. Kita gabungkan dengan Gresik. Karena Malang sudah tumbuh ya, banyak entertainment, edutainment dan lain-lain ya. Betul. Jadi artinya pasar ini adalah lebar, sangat besar. Sehingga bagaimana kita create something yang beda dengan kapasitas yang sudah dieksis di Surabaya, Malang dan sekitarnya. Sehingga kita sebut JP ini adalah satu industry estate yang di situ bergabung, tetapi memang tidak menjadi satu kawasan yang melekat langsung, agak jarak lah. Jadi artinya mereka stay convenient dengan green area yang kita harapkan, dan ini juga dengan tanah yang masih affordable pricing. Affordable price. Itu penting. Nah, jangan sampai ya kita lihat lah di kawasan-kawasan Jakarta ya, di Serpong dulu juga tempat jin buang anak kan. Sekarang tempat anak buang jin. Harganya berapa? Ini faktor yang menentukan. Sehingga tadi dikatakan bahwa ada capital gain. Jadi one day kita beli sekian, tapi kalau pertumbuhannya, bayangkan Pak Ruby, 3.000 hektar. 3.000 hektar, yes. How to develop? Takes time. Tapi komunitas ini kan diberikan infrastruktur yang benar-benar smart city. Smart city, yes. Yang modern dan smart city. Sehingga generasi-generasi sekarang, kalau dia sudah decide untuk stay situ dengan semua kelengkapan in the near future plan, ini kan paling baik. Memiliki daya beli yang ya, punya buying power yang cukup, dengan harga yang juga terjangkau, dan juga future plan-nya akan bertumbuh dengan baik. Apakah AKLN memilih tadi di kawasan itu karena berhubungan sama UMR yang mungkin lebih rendah dibanding yang lainnya? Apakah related itu juga? Memang kalau kita lihat UMR ada satu strategi pemerintah juga untuk semua berkarya dengan semua baik. Jadi ini ya, pemerataan lah ya. UMR diberikan status standar gitu, pemerataan. Jadi jangan sampai ada tipikal pengangguran. Ya itu majornya. Dengan industri JP yang dibangun ini, itu akan menyerap tingkatan angkatan kerja yang besar. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan mungkin. Betul, jutaan, karena 3.000 jutaan ya. Kita bilang 3.000 hektar. Iko menyerap angkatan kerja baru dan dimudahkan juga dengan tipikal tempat tinggal dekat. Tidak perlu buang waktu, buang uang juga transportation di kawasan yang total 3.000 hektar ini membuat satu kapasitas yang memudahkan dan nilai uang yang mereka dapatkan dengan affordable price tadi memberikan investasi growth yang baik. Dan ini sudah dilaksanakan? Sudah. Ini dalam progress. Ya. Jadi sudah dipasarkan juga ya? Sudah. Jadi JP ini merupakan salah satu proyek strategisnya Jokowi gitu. Jadi ini merupakan deep seaport pertama yang ada di kawasan tersebut gitu. Jadi kita harapkan seaport ya? Seaport industrial and makanya namanya JP. Jadi Integrated Industrial and Port Estate gitu. Jadi adalah gabungan dari kawasan industri yang dimana Freeport itu ini lagi ramai diberitakan bahwa Freeport tuh akan membuat smelter pertamanya tuh di situ. Wow. Gitu makanya potensi lagi nih. Makanya kenapa kita kemudian mengembangkan suatu
estate tadi untuk menunjang, yaitu Grand Marina Estate, tepat di sebelahnya. Itu untuk karena meng-capture adanya captive market, adanya kan industri pasti membawa pasti kerja, dong, tenaga kerja dari asing dan lain-lain, tenaga kerja di dalam negeri dan juga dan memang saat ini memang sudah Freeport dan kemudian tadi Chiyoda dan beberapa industri multinasional lainnya sudah mulai membangun di sana. Makanya untuk townshipnya juga kita udah siapin klaster-klaster perumahan dari yang harganya cukup affordable gitu. Nanti kita harapkan ini dapat menjadi hunian bagi orang-orang yang bekerja di sana kayak gitu. Wah, bagus. Jadi saat ini yang sudah dipasarkan dari 3.000 hektar berapa persen yang sudah dipasarkan? Dari ini kita pengembangannya yang untuk di estate-nya sendiri itu 300 hektar sudah mulai dikembangkan dan itu kita sudah ada 7 klaster saat ini yang sudah terjual. Sudah terjual. Jadi di situ kita ada yang paling banyak itu kan perumahan, itu sudah mulai masih landed ya, landed. Nah, itu ada pergudangan juga di situ, pergudangan dan komersial jadi kayak ruko. Itu juga sudah mulai dipasarkan. Kita harapkan sih mungkin dalam waktu 5 tahun gitu ya, kita udah mengembangkan sampai keseluruhan. Sampai keseluruhan itu ya? Keseluruhan dari, untuk estate sendiri 800 hektar. Untuk keseluruhan kawasan mencakup ke JP-nya tadi 3.000 hektar. Wow, itu tadi daerah Surabaya. Gresik ya, daerah Gresik ya. Dan juga ada beberapa lagi ya tadi di Manado dan juga Jakarta ya? Iya, betul. Nah, oke. Nanti kita lanjut ngobrol lagi. Nah, sahabat Eljon ini seru sekali ya, karena kita lihat bahwa pengembangan properti ini dahsyat sekali dan banyak sekali area-area yang akan dikembangkan. Nah, di segmen berikutnya kita mau bahas apa saja sih produk-produknya secara detail lagi dan juga mungkin dari sisi harga dan lain-lain. Oke, baik sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat Eljon. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga. Halo sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, kembali di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman, dan hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Alvin dan Ibu Anggun dari AKR Land. Nah, tadi kita udah bincang-bincang produk-produk yang luar biasa, proyek-proyeknya besar ya, land banknya cukup banyak ya. Ya bahkan di Gresik tadi 3.000 hektar, wow, luar biasa. Nah kita mau bahas mungkin lebih ke kalau di Jakarta, karena banyak sekali sahabat Eljon yang mungkin lagi di Jakarta nih. Apa nih proyek yang lagi happening, yang lagi dikerjakan, dan sebagian sudah serah terima juga ya? Iya, Jakarta tuh barometer sebenarnya. Yes. Kalau kita lihat industrial property itu barometer Jakarta. Betul sekali. Karena pertumbuhan penduduk yang sampai 14 juta traffic ya, day to day. 14 juta ya. Tentunya mereka adalah membutuhkan akomodasi. Tentunya adalah orang-orang yang stay Jakarta atau tidak, atau pulang pergi, biasanya sih weekend pulang pergi lah, pulang ya. Nah ini kebutuhan yang sangat basic. Sehingga kami AKR Land sudah siapkan sebuah konsep super block, termasuk hunian. Ya di kawasan Jakarta Barat yang kita sebut Gallery West ya. Gallery West. Nah, hunian ini surrounded by 2 toll road yang gampang keluar masuk, mau ke selatan, ke utara, silakan. Jor itu dekat sekali. Dan juga satu hal yang penting adalah masyarakat sekarang ini kan liburan kemana? Ke daerah yang nature green, ke puncak misalnya. Iya. Sampai bermacam-macam 4 jam gitu ya. Iya. Sampai mereka ngomong sendiri. Ya kita bilang sebelum Anda lahir juga udah macet gitu ya. Kenapa tidak stay di kawasan yang nature green-nya ada? Karena Jakarta dan di Jakarta gitu ya. Betul. Iya. Ini nggak mudah. Nah, kawasan kita itu adalah di kawasan Jakarta Barat di Kedoya ya. Nah, ini adalah kawasan yang disebut sebagai mentengnya Jakarta loh. Mentengnya Jakarta. Nah, surrounded by banyak fasilitas, ya kan? Iya. Jadi saya juga, apa aja nih? Iya kebetulan tuh saya dulunya nggak tinggal di Jakarta Barat nih. Terus kemudian setelah pas kerja di AKR, baru dong nyobain nih, gimana sih tinggal di Jakarta Barat, kebun jeruk tuh seperti apa? Ternyata tuh enak juga gitu. Jadi saya ngalaminnya banyak, ya itu tadi yang seperti Pak Alvin bilang, banyak banget, masih banyak nature-nya. Terus juga dikelilingi oleh hunian-hunian ya. Jadi memang kawasan cocok banget buat tinggal. Semuanya green semua tuh. Green, terus kemudian juga lebih tenang lah ya. Jadi nggak benar-benar yang kayak kita lihat Jakarta Pusat kan pack banget ya. Kalau di Jakarta Barat tuh dia masih ada kantong-kantong hunian lah ya. Jadi terus kemudian area komersilnya juga cukup baik gitu. Jadi terus kemudian banyak fasilitas-fasilitas. Jadi dari rumah sakit, sekolahan, mall. Jadi komplit lah tinggal di situ.
Nah, kalau The Gallery West sendiri tadi ada apa saja dan fasilitas di dalamnya apa aja? Jadi karena ya kita konsepnya super block, jadi Super block ya. mainly kita utamanya itu adalah ada office. Ada office. Kita punya 2 office tower, yaitu AKR Tower dan Wisma AKR. Oke. Kemudian ada hunian. Office-nya udah beroperasi nih? Udah, malah udah 89% occupied. Occupied 89%. Iya. Mulai dari luas berapa office-nya? Paling kecil tuh office kita 94 meter. 90 meter. Sampai luasan yang satu floor itu sekitar hampir 2000 meter ya. Hampir 2000 meter. Oke. Itu office. Office. Kemudian itu 2 tower ya office ya? 2 tower. Office 2 tower. Untuk apartemen kita keistimewaannya justru single tower gitu. Kalau kita lihat, nah ini sesuatu yang kelebihan yang kita kedepankan. Jadi kalau di mana-mana orang udah developnya tuh kayak towernya terlalu banyak sehingga kenyamanan hidup itu jadi compromise lah. Jadi kurang nyaman kan karena rame, parkir susah. Nah inilah yang kita coba di Gallery West tuh cuman single tower. Jadi benar-benar tenang. Terus kemudian parkir juga nggak ada tuh ceritanya rebut-rebutan. Berapa rasionya? 1:2. 1:2, oke. Gedung parkir kita justru tinggi banget, 11 lantai. 11 lantai. Iya. Oke. Nah, itu tadi sangat- 370 unit ya? Iya, 370 unit untuk apartemennya. Kita juga ada yang baru kita launching tahun lalu, itu adalah konsep townhouse. Konsep townhouse. Konsep Iya. townhouse di dalam Di dalam komplek itu juga. Jadi ini merupakan suatu produk yang cukup unik ya, karena kita melihat, jadi ini apartemen tapi rasa rumah. apartemen rasa rumah. Iya, jadi luasannya tuh cukup luas sampai 300 meter persegi. Jadi dan kalau apartemen kan biasanya cuma 1 lantai nih. Iya. Kalau ini bisa kita ada yang sampai 3 lantai kayak gitu. 3 lantai. Jadi di dalam 1 unit ada yang langsung kita dari car park langsung masuk ke unit dan itu tingkat jadi nyambung semua. Berada di lantai berapa? Untuk kita ada 2 jenis untuk Iya. yang konsep townhouse tadi Iya. dan namanya kita sebut Sky Home. Sky Home, Itu oke. dia letaknya di lantai 11, jadi langsung overlooking the skyline. Jadi Makanya berada di kita- atasnya tadi parkiran gitu? Iya betul, di atas podium parkir Dari kita. podium. Oke, langsung lihat ke Langsung lihat ke skyline Jakarta Barat. Jadi pemandangannya bagus banget. Dan kemudian garden home. garden home. Iya, kalau garden home itu dia langsung terhubung dengan taman gitu. Jadi yang suka banyak kan kita lihat kebutuhan orang-orang yang cari apartemen pasti lantai bawah nih kalau bisa Iya. sebawah-bawahnya. Nah Iya, ini iya. benar-benar bawah jadi langsung directly connected to the garden. Ini kalau saya lihat gambarnya Sky Home, jadi benar-benar ini ada total berapa unit sih kalau Sky Home ini? Sky Home sendiri ada 14 unit. 14 unit di Iya. atas lantai 11 tadi ya? Iya, karena memang eksklusif ya kita yang ini produk premium kita, jadi Iya, jumlahnya juga sangat terbatas, Iya. sehingga ya itu tadi privacy, ketenangan dan facility segala macam beda lah ya. Kita memang buatnya luxury gitu. Dan ini sudah dipasarkan juga? Baru sih kita launching, Baru launching akhir nih? tahun lalu, iya betul. Akhir tahun lalu, oke. Dan ini starting harga dari? Untuk apartemennya kita start from masih terjangkau banget, 1,3 M. 1,3 M dengan luas? Luasannya start from 44 meter persegi. 44 meter persegi. Iya. Dan ini ready ya? Yang kalau untuk apartemen ready Iya. ya? Nah, Jadi kita melihat segmen yang sekarang banyaknya tuh end user ya, yang Iya. pengennya yang cepet pengen tinggal. Jadi kalau unit kita semuanya ready, office-nya juga ready to occupy. Jadi tinggal dari sejak akad langsung udah bisa pindah. Ada promo khusus mungkin? Untuk this year kita ada promo ya ini tadi untuk membantu kaum milenial Iya. untuk bisa membeli rumah. Jadi kita ada DP, cicilan DP ringan. Iya. Itu bisa dicicil sampai 12 kali. DP-nya bisa berapa persen? DP-nya ada opsi sih, yang paling Iya. rendah itu dari 5%. 5%, dicicil 12 kali loh. Wah. Berarti kan kalau unitnya ready, DP 5%. Berarti begitu DP Deal langsung tinggal. dia langsung ya. tinggal. Iya. Wah. Nah, Terus itu kita, boleh. Ini iya kemudahan. kita juga pakai ada promo furnish juga. Jadi biasanya kan kalau Promo furnish juga? Iya kan unit ini kan kosong. Jadi biasanya banyak konsumen yang pengen udah deh sekalian di furnish sekalian, itu juga bisa di kita. Iya, ini menarik sekali karena banyak milenial juga mendingan sewa. Ya kan? Ini daripada uang sewa yang mendingan nih. Nah ini yang faktor yang sangat penting. Iya. Kadang-kadang kita melihat bahwa spending money, all the spending money. Iya, Wah, iya. tapi kita kenapa nggak dapat menjadikan satu revenue, benefit? Iya, Malah kita punya unit tadi misalnya saya udah furnish Iya. atau semi furnish, saya belum mau tinggal. Kita renting aja, sewakan aja. Disewakan bisa. Jika ya? collecting the money, Iya, bukan iya, spending iya. money, collecting money. Iya. Dan sampai saatnya
mau tinggal, mungkin generasi milenial masih new future plan, mau get married, mau setting a family life gitu kan, tungguin disewakan. Itu bagian daripada yieldnya, income yieldnya. Jadi operasional daripada aset tersebut memberikan income. Sambil menantikan kenaikan harga properti kan. Yes, betul. Dan jadi apalagi di kawasan yang sudah eksis. Pertama, di kawasan yang infrastrukturnya ready dan unitnya ready. Jadi begitu tadi katakan bahwa engage, silakan mau di-furnish, stay langsung. Dan semua fasilitas sudah lengkap kok. Semua fasilitas sudah lengkap. Sudah lengkap. Iya. Oke, untuk show unit segala ada lengkap ya? Show Ada. unit lokasinya di mana mungkin bisa di-share kepada sahabat Eljon? Jadi datang aja ke show unit kita di Jalan Panjang nomor 5, AKR Gallery West, gedung parkir lantai P2. Oke, atau bisa menghubungi nomor telepon? Bisa dilihat di sini. Oke, ada di nanti kita tampilkan di layar berikut ini ya. Iya betul, nanti Jadi ditampilkan. itu weekend selalu buka ya dari jam operasional dari jam buka dari jam kerja, Sabtu Minggu buka, datang kapan aja sih sebenarnya. Asal jangan tengah malam. Sampai jam 9 malam lah ya. Kita jam 8.30. 8.30 ya. Ya. Nah, jadi pas banget buat milenial yang mungkin sekarang banyak yang bisnis startup ya. Punya office deket juga nih. Office berdekatan dengan tempat tinggal. Apalagi di daerah yang green ya, nuansanya di Mentengnya di Jakarta Barat. Betul. Ada lagi yang ingin disampaikan dari AKR Land? Pertama adalah bahwa membeli properti itu bagian daripada user and investor. Yes. Jadi punya nilai uang yang bertumbuh. Kenapa? Kalau satu properti itu memiliki growth values. Kenapa? Because supported by a lot of added values. Nah, kalau kita lihat produk-produk AKR Land yang sudah eksis di dunia Indonesia gitu, ini memiliki pengalaman track record yang baik. Dan pengembangan-pengembangan itu memberikan banyak added values. Added values itu berarti harapan pada buyers itu adalah pengen mendapatkan satu capital gain. Kedua, ingin juga mendapatkan investment yield. Because why? Surrounded by a lot of added values. Nah, ini prinsip properti. Jadi, if you have a lot of added values, you will get a lot of growth values. Wow, sekali lagi thank you so much ya Pak Alvin dan juga Ibu Anggun udah sharing. Sahabat Eljon, demikian kita sudah mendengarkan ya, yang luar biasa dari AKR Land. Nah, semoga program ini bisa bermanfaat buat sahabat Eljon yang sedang lagi cari office atau cari apartemen ya, tempat tinggal, tempat hunian, pas banget bisa stay di AKR Land ataupun yang lagi mengembangkan industri ya, ada JP ya, nanti sahabat Eljon bisa search di YouTube ataupun di website kita. Websitenya langsung bisa juga ya AKR Land. So terima kasih sahabat Eljon dimanapun anda berada. Sampai jumpa di next program di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Dan hari ini saya spesial, saya mau ngajak para undangan-undangan teman-teman saya untuk nyanyi bareng. Iya. Saya ambil gitar dulu, kita nyanyi bareng dulu. Nyanyi apa nih? Nyanyi bareng. Yes. Kita kan cinta properti, jadi I love you baby. Boleh nyanyi bareng ya? I love you baby. When it's quite alright, I need you baby. You are my only night. I love you baby. Trust in me when I say. Selfie dong Pak. Oh baby, don't make me down, I'll stay. Oh baby, Pak Alvin ayo selfie. love you baby, let me love you. I love you baby, it's quite alright. I need you baby. Yeah. Thank you sekali lagi Pak Alvin. Welcome. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.